Ya, Rahayu Guruji, izin bertanya bagaimana oke. mempersiapkan diri kita agar kita lebih sering mengakses rekaman-rekaman yang menunjang perkembangan diri, daripada Exactly. rekaman yang tidak selaras dengan perkembangan diri. Itu sebabnya dari usia kecil zaman dahulu, anak berusia 5 tahun, Mhm. sudah disuruh untuk mengucapkan afirmasi. Mmm. Oh, penguasa apa? Tiga alam. What is that? What Oh, the song you made? Engkaulah penguasa tiga alam, Alam cahayamu menerangi. menerangi jagat raya, Ya. terangilah pikiran serta jiwaku, oh Tuhan tingkatkanlah kesadaranku. Dari usia 5 tahun, kita mengajar anak-anak kita untuk menyanyikan Gayatri. Lagu yang bisa membebaskan kita Triyati, bisa membebaskan kita dari lingkaran mind. Hmm. Rumusannya sebetulnya remedinya semua sudah ada. Sudah ada remedi. Dan dari usia 5 tahun, jadi kalau sekarang orang berusia 40, 50 tahun, 60 tahun seperti saya, 60-an tahun, hampir 70 tahun, masih bertanya seperti itu, berarti something is wrong. Makanya saya mengatakan bahwa lupakan segala sesuatu, sekarang kita mari investasi untuk pendidikan. Mhm. Anak-anak kita saat ini tidak paham what is critical thinking, how to develop, bagaimana melihat kebenaran sebagai kebenaran. Tidak paham anak-anak kita. Hmm. Ya, dan ini penting sekali, karena kalau enggak gampang dihack. Gampang dihack, karena di Akashic Record tuh gampang sekali dihack. Ya, betul Sekarang sekali. misalnya, seorang Hitler aja bisa mendapatkan begitu banyak pengikutnya. Mhm. Kenapa? Karena Akashic Record dia kuat sekali, dia mengakses sesuatu yang kuat sekali. Yang lain tentang ikut-ikutan aja. Sekarang pun masih demikian. Dan karena segala sesuatu yang ada di Akashic Record itu yang tadi Bapak sampaikanlah sesuatu yang continuous, Continuous. berarti, kita sebetulnya punya pilihan untuk mengakses, misalnya mind para master ya bisa dong? Nah ini, di situ saya sudah menulis dalam buku Soul Quest ya. Itu cerita yang berbeda lagi. Tapi kita harus tahu yang kita sebut master itu siapa. Ya, ini Soul Quest. Ya, yang pada saat dia meninggal, Mhm. dia tidak hanya meninggalkan badan, tapi dia Mhm. meninggalkan mind-nya. Kalau kita meninggal, kita hanya meninggalkan badan. Mind kita masih utuh. Oleh karena itu kita lahir kembali. Ya. Nah, para master ini, mind juga mereka tinggalkan menjadi apa yang saya sebut, menjadi sampah yang paling berharga. Kalau kita bisa mengakses sampah itu, kita bisa mengalami quantum leap. Ya. Kita tidak perlu menjalani semua step dalam tarot itu. Dari nol kita bisa sampai ke yang terakhir. Mhm. Mhm. Nah, seringkali kan misalnya nih pengalaman saya gitu, Mhm. saya tahu saya belum pernah membaca a topic of something atau belajar tentang sesuatu, tetapi somehow ketika quote unquote I'm in tune, somehow saya bisa, memperoleh ilmunya gitu, Betul. itu berarti berkaitan dengan mengakses Akashic Record kan Bapak? Exactly. Nah, di belakang saya, kelihatan nggak? Di belakang saya ini ada Ya. foto Ya. seorang pandit ya. Pandit ini, anaknya masih ada di Jakarta. Ya. Dia bukan cuma pendeta, tapi dia punya juga gelar sebagai Sanskrit scholar ya. Dan ketika saya mau belajar Sanskrit sama dia bilang terus terang sama saya, Sanskrit itu nggak bisa dipelajari seperti itu. Mhm. You have to meditate. Mhm. Karena ini adalah Devyawani, adalah suara yang mulia dari apapun istilahnya ya. Kamu harus mengakses. Ketika seorang biasa menulis sesuatu dalam Sanskrit, kamu harus bisa mengakses ya biasa ini. Dan untuk itu perlu meditativeness. Makanya ketika saya mempelajari Veda, misalnya bahasa Veda itu berbeda dari bahasa Bhagavad Gita, berbeda dari Purana dan sebagainya. Untuk memahami Veda, saya taruh foto dia dan saya minta kepada dia, tolong bantu saya, sekarang beliau sudah tidak ada.
Mhm. Kenapa saya tidak minta bantuan dari orang lain? Karena ini adalah orang yang saya kenal baik, dan saya bisa mengakses mind dia, walaupun dia mungkin sudah lahir lagi, Ya, ya, saya bisa mengakses mind dia, dan saya bisa mendapatkan apa yang saya perlu. true true true. Ya. Ya, Bapak juga ngelihat di belakang saya ini ada foto mungkin yang, dikenal juga ya, dan kadang juga kalau saya perlu bantuan, ya saya akhirnya mengakses lewat situ. Ketika tidak bisa mengakses langsung Dia dengan telepon kan. orangnya secara fisik. Begitulah mungkin kira-kira.